Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali hadir di tempat ini. Kita percaya kalau semuanya karena berkat penyertaan Tuhan. Amin buat setiap kita. Amin. Mari sebelum kita bersuka cita dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami boleh hadir lagi di tempat ini Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena penyertaan kasih karunia Tuhan atas hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau bersuka cita, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami berdoa, kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Karena sesuai firman-Mu, 2-3 orang yang berkumpul Tuhan hadir. Tuhan beracara, bila apapun yang Kau mau Tuhan, semuanya terjadi. Tidak ada kuasa-kuasa yang membatasi, yang mau mengganggu ibadah kami sore hari ini. Kami percaya, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Pimpin sertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Ada sukacita hari ini, amin. Mari kita sambil kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan, kita mau katakan Tuhan Yesus.
dahsyat, Kau sungguh baik buat setiap kami. Dan kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan sore hari ini. Kita mau katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta Kau selalu.
Engkau menerima segala hormat, pujian, syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami membuka hati kami lebih lagi dengan hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, supaya iman rohani kami semakin didewasakan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami dengan hati seorang hamba, telinga seorang murid. Kami boleh duduk diam seperti Maria, menerima firman kebenaran yang mendewasakan iman rohani kami dan menjadikan hidup kami semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom Bapak Saudara. Ya, shalom, kasih Tuhan. Malam ini judul perenungan firman Tuhan yang kita akan belajar bersama, mata adalah pelita tubuh. Sekali lagi, judul perenungan firman Tuhan pada sore malam ini, mata adalah pelita tubuh. Mari kita akan buka Alkitab dari Injil Matius pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang hanya dibuka untuk Alkitab saja ya. Matius 6 ayat 22 mulai. Demikian firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Amin. Ya, ayat emas yang baru kita baca di awal itu menjadi judul perenungan firman Tuhan hari ini. Mata adalah pelita tubuh. Dikatakan jika mata baik, memiliki mata yang baik, teranglah seluruh tubuh. Tetapi jika matanya jahat, maka gelaplah seluruh tubuh. Apa artinya? Artinya adalah apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya lihat itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sekali lagi, apa yang kita lihat itu sangat berpengaruh di dalam hidup kita. Kalau kita memiliki mata yang suka melihat hal yang baik, mata yang baik, ya, maka hidup kita jadi indah, jadi terang. Tapi sebaliknya, kalau kita memiliki mata yang suka melihat hal yang tidak baik atau jahat, maka hidup kita jadi gelap, hidup kita jadi kacau, bahkan hidup kita jadi hancur. Apa yang kita lihat sangat mempengaruhi kehidupan kita. Memiliki pandangan yang benar akan membawa seseorang ke arah yang benar dan mencapai tujuan yang benar pula. Saya ulang ya, kalau seseorang memiliki pandangan, cara pandang yang benar akan membawa orang tersebut ke arah yang benar. Karena cara pandangnya benar, mata yang baik, cara pandangnya benar, dia akan dibawa ke arah yang benar dan akan mencapai tujuan yang benar pula. Tapi sebaliknya, kalau seseorang memiliki cara pandang yang salah, atau Alkitab tadi katakan mata jahat, maka orang yang punya cara pandang yang salah akan dibawa ke arah yang salah dan akhirnya mencapai tujuan yang salah pula. Ya, jadi saudaraku, ternyata ketika seseorang memiliki mata yang baik,
atau cara pandang yang benar, cara pandang yang baik, arahnya jadi baik, arahnya jadi benar, dan mencapai tujuan yang baik atau tujuan yang benar pula. Tapi ketika seseorang memiliki cara pandang yang salah, atau dikatakan tadi matanya jahat, ya, cara pandangnya salah, dia akan dibawa ke arah yang salah dan mencapai tujuan yang salah pula. Ya. Nah, kita sebagai umat Tuhan harus mewaspadai, karena kadang tanpa kita sadari kita bisa memiliki pandangan atau cara pandang yang salah. Itu bisa terjadi. Ya, jangan kita merasa bahwa kalau kita sudah jadi anak Tuhan, cara pandang kita 100% pasti benar, cara pandang kita 100% pasti baik. Belum tentu, belum tentu. Ya, kita harus waspada, kita harus hati-hati. Nah, Alkitab menunjukkan contoh, ada umat Tuhan, ya, sudah jadi umat Tuhan, tapi memiliki cara pandang yang salah atau mata jahat, sehingga akhirnya menghancurkan kehidupannya. Nanti kita lihat sebentar. Bilangan pasal 13. Ini contoh, ya, umat Tuhan yang memiliki cara pandang yang salah, sehingga akhirnya berjalan ke arah yang salah. Bilangan pasal 13 di ayat yang ke-31 mulai sampai dengan ayat 33. Bilangan 13 ayat 31 mulai. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ringkasan ceritanya, ini kalau Bapak Ibu sudah mengikuti pembacaan ini, ya, di perikop ini diceritakan tentang Musa mengutus 12 pengintai. Semua sudah tahu kisah itu, ya. Pengintai ini adalah pemimpin-pemimpin dari setiap suku. Jadi bukan orang biasa, tapi orang-orang pilihan, pemimpin-pemimpin. Israel punya 12 suku. Nah, masing-masing suku kirim wakil, kirim utusan. Tapi utusan yang diutus ini bukan orang biasa, pemimpin-pemimpin, orang-orang pilihan, ya, dari setiap suku. Berangkatlah mereka, 12 pengintainya, 12 orang. Nah, sesudah mereka mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka pulang memberikan laporan. Dan tentu Bapak Ibu sudah tahu, laporan yang diberikan itu terbagi dua. Yang pertama, itu adalah laporan atau kabar yang tidak baik, kabar busuk, disampaikan oleh 10 orang, ya. Yang kedua, golongan yang kedua adalah kabar yang baik, disampaikan oleh 2 orang. Siapakah dia? Yosua dan Kaleb, ya. Nah, yang menyampaikan kabar busuk ini, ya, mereka berkata, wah, kita tidak akan bisa masuk. Kami lihat diri kami ini, ya. Jadi dilihat, ya, dengan mata yang salah, ya, cara pandang yang salah. Kami lihat diri kami ini seperti belalang. Kita tidak mungkin bisa masuk ke sana, tidak bisa. Nah, ini contoh umat Tuhan. Ini pemimpin-pemimpin, ya, bukan orang biasa. Ini pemimpin-pemimpin dari setiap suku sebagai wakil. Ternyata bisa punya cara pandang yang salah. Jadi jangan sampai kita sebagai umat Tuhan seperti 10 pengintai ini. Ya, perbandingannya yang punya cara pandang salah itu ternyata lebih banyak daripada yang punya cara pandang yang benar. Karena yang salah 10 orang, yang benar hanya 2. Ya. Dan Israel
bangsa Israel lebih mendengar kepada yang 10 orang yang punya cara pandang yang salah. Jika hati mereka tawar, ya mereka jadi putus asa, kehilangan harapan. Kalau gitu kita nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bukankah lebih baik kita kembali ke Mesir saja? Dan selanjutnya, singkat cerita, Tuhan marah. Semua orang angkatan Israel yang keluar dari Mesir, yang sudah melihat tanda-tanda ajaib yang luar biasa, 10 tulah atas Mesir mereka lihat, laut terbelah mereka lihat, ya air yang pahit dibuat menjadi tawar dan bisa diminum, mereka lihat itu semua. Tapi ternyata mereka masih tetap punya cara pandang yang salah dan percaya kepada cara pandang yang salah itu. Tuhan bilang semua angkatan yang sudah melihat mujizat-mujizat yang hebat tidak akan masuk Kanaan. Semua, bukan hanya 10 pengintai, semua orang Israel yang sudah melihat tanda mujizat yang luar biasa, tapi tetap tidak percaya, punya cara pandang yang salah, tidak masuk Kanaan. Yang masuk hanya 2 orang. Siapa? Yosua dan Kaleb. Saya berdoa supaya Bapak, Ibu, saudara saya adalah orang-orang yang termasuk 2 pengintai, Yosua dan Kaleb. Supaya jangan sampai kita cuma mendapat janji Tuhan, tapi tidak pernah bisa mencapai dan mendapat janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ya, kita cuma dengar tentang janji Tuhan, tapi tidak bisa meraih dan mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Rugi. Tapi 2 orang pengintai Yosua dan Kaleb, mereka lah yang bisa mendapat janji Tuhan, mengalami janji Tuhan, masuk tanah perjanjian. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, mengapa seorang umat Tuhan bisa memiliki pandangan yang salah, bisa memiliki cara pandang yang salah, padahal sudah jadi umat Tuhan, ya. Tapi kok bisa cara pandangnya salah? Yang dalam Injil Matius pasal 6 dikatakan mata jahat hidupnya jadi gelap. Tapi kalau mata itu baik, cara pandangnya benar, hidupnya jadi terang, hidupnya jadi indah. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa kok ada umat Tuhan yang bisa punya cara pandang yang salah seperti 10 pengintai ini? Ayo kita lihat sekarang. Ada 2 sebab mengapa seorang umat Tuhan bisa memiliki cara pandang yang salah. Ya. Yang pertama, nah kembali tadi di Matius pasal 6 ayat 22 dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Saya melihat di dalam terjemahan yang lain, kata jika matamu baik itu punya atau diterjemahkan dalam versi yang berbeda, yang membuat bisa menangkap dengan jelas apa ya kriteria mata yang baik itu bagaimana. Terjemahan lain itu berkata begini: jika matamu fokus kepada suatu hal, sekali lagi, jika matamu fokus kepada suatu hal, maka teranglah seluruh tubuhmu. Ini terjemahan yang pertama, ya. Jika matamu fokus kepada suatu hal, ya. Jadi mata yang baik itu diterjemahkan mata yang bisa fokus kepada suatu hal. Dan di sini kita bisa tahu bahwa seorang umat Tuhan bisa memiliki pandangan atau cara pandang yang salah karena mendua hati. Sekali lagi, mendua hati. Pandangannya, cara pandangnya tidak fokus. Bapak Ibu yang mengalami gangguan pada penglihatan, ya, mungkin entah rabun jauh atau rabun dekat, ya. Nah, itu ketika melihat sesuatu itu tidak bisa fokus. Ya, kalau melihat gitu ya, misalkan ada satu objek, katakanlah orang yang kita lihat itu ya, karena rabun jauh, di kejauhan kita lihat loh, orang itu kok seperti kayak 2 gitu ya. Orang itu kok seperti kayak ada 2 orang. Karena kita rabun jauh, nah kita melihat dari kejauhan satu orang, objek hanya satu orang, tapi terlihat seperti 2 orang. Mengapa? Karena matanya tidak bisa fokus. Tapi orang yang sehat, penglihatannya baik, lihat dari kejauhan satu orang, ya tetap kelihatan
satu. Nah, orang atau umat Tuhan bisa memiliki cara pandang yang salah karena matanya tidak fokus. Mata yang baik akan dapat melihat satu objek pandang dengan jelas, dengan fokus. Sebaliknya mata yang kurang baik atau mata yang tidak baik akan melihat sesuatu di dalam pandangan itu kelihatan double, rangkap, ya, sehingga akhirnya akan sulit untuk melangkah, sulit untuk membuat keputusan, sulit untuk melakukan aktivitas karena tidak fokus. Ya. Nah, tidak fokus melihat ada bayangan, objek yang cuma satu bisa kelihatan dua. Ini bicara tentang mendua, hatinya mendua. Ya, karena itu kalau Bapak Ibu sudah lihat di ayat berikutnya, mari kita lihat ya. Tetap dalam Injil Matius pasal 6 di ayat yang ke-24. Matius 6 ayat 24. Ya, setelah di ayat 22-23 Tuhan bicara tentang mata adalah pelita tubuh. Nah, di ayat 24 Tuhan berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, ternyata setelah Tuhan bicara tentang mata yang adalah pelita tubuh, mata baik, mata jahat, lalu di ayat berikutnya Tuhan bicara tentang mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi mata yang baik, mata itu bisa fokus kepada satu hal. Tapi mata yang kurang baik atau yang tidak baik alias jahat tidak bisa fokus. Kelihatan seperti double, rangkap, ada dua. Nah, Tuhan hendak berbicara bahwa seorang umat Tuhan bisa memiliki cara pandang yang salah kalau dia itu mendua hati. Hatinya bercabang. Seperti ayat 24 berkata, ia percaya kepada Tuhan, Tuhan sebagai tuannya, tapi juga percaya atau menjadikan Mammon sebagai tuannya. Ada ya umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, tapi juga percaya kepada yang lain. Ada ilah yang lain. Ilah yang lain itu bisa jadi ya uang, kedudukan, atau mungkin berhala-berhala yang lain, ya patung-patung, atau bahkan mungkin kuasa kegelapan. Saya pernah mendengar ada seorang anak Tuhan yang sudah jadi umat Tuhan itu puluhan tahun, tapi ternyata masih percaya kepada yang namanya jimat-jimat, masih pegang yang namanya jimat-jimat. Loh, sudah jadi umat Tuhan, tapi kok masih percaya, masih pegang hal-hal yang seperti itu? Ini hatinya mendua, hatinya bercabang. Nah, Tuhan bilang tidak bisa kamu mengabdi kepada dua tuan, itu tidak bisa. Karena kalau mengabdi kepada dua tuan itu pasti ya yang satu ditaati, yang satu enggak. Yang satu lebih diperhatikan, yang satu enggak. Tidak mungkin ya bisa taat sama persis, tidak mungkin. Karena mendua hati. Nah, orang yang mendua hati, dia tidak akan bisa memiliki mata yang baik, mata yang fokus, arah pandang yang benar. Tidak bisa. Di Alkitab diceritakan ada seorang ya yang bernama Lot. Bapak Ibu tentu tahu ya, Lot ini siapa? Keponakannya Abraham. Suatu ketika Lot dan Abraham berpisah karena di antara gembala ternak mereka terjadi pertikaian, berebut tempat untuk makanan ternak mereka. Ya, mereka berpisah. Lot memilih Sodom Gomora. Singkat cerita, di sana Lot memang sempat berhasil jadi orang yang kaya, orang yang terpandang secara manusia. Tapi satu ketika Tuhan hendak hancurkan Sodom dan Gomora karena kejahatan Sodom dan Gomora luar biasa. Ya.
Nah, sebelum Tuhan hancurkan Sodom, Tuhan ngomong sama Abraham sebagai sahabatnya Tuhan. Ya, itu Sodom Gomora akan kuhancurkan. Lalu Abraham berkata, ya, karena Abraham ingat di Sodom Gomora ada Lot, keponakannya. Loh Tuhan, tunggu dulu, kenapa kok dihancurkan? Bagaimana dengan orang benar yang ada di Sodom Gomora? Kan ikut hancur nanti, ikut binasa kalau Sodom Gomora dihancurkan. Terus Abraham memberanikan diri. Abraham bertanya, kalau ada 50 orang benar di Sodom Gomora, Tuhan bilang tidak akan kuhancurkan. Abraham nawar lagi, Tuhan, seandainya kalau ada 45, Tuhan bilang tidak akan kuhancurkan. Nawar lagi, kalau ada 40. Nah ini kadang-kadang kan umat Tuhan juga seperti itu juga, ya. Nawar-nawar sama Tuhan. Loh Tuhan, kok ya kalau gini, kalau gini. Nah, suka nawar-nawar, tapi saya percaya di sini tidak ada, di tempat yang lain, ya. Nah, ini Abraham nawar 50, 45, 40, 30, 20 sampai terakhir 10. Ya, dia beranikan diri, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, ampun ya, kalau andai kata ada 10. Ini yang terakhir, kalau ada 10 orang benar di Sodom Gomora, masa dihancurkan? Abraham tanya gitu. Tuhan bilang kalau ada 10, tidak akan kuhancurkan. Tapi tahukah Bapak Ibu, akhirnya Sodom Gomora dihancurkan, tidak? Dihancurkan. Mengapa? Karena jumlah orang benarnya nggak sampai 10, ya, hanya Lot, istrinya dan 2 anaknya, 4 orang. Ya, awalnya 4 orang. Nah, Lot hendak mengajak calon-calon mantunya. Ya, jadi anak-anak Lot itu perempuan 2, mereka sudah punya calon suami, tapi masih belum jadi suami. Nah, calon mantunya ini diajak, ayo keluar dari Sodom Gomora, karena Tuhan hendak menghancurkan Sodom Gomora. 2 calon mantunya Lot ini tidak mau. Mereka tidak percaya. Ngapain kok tinggalkan Sodom, tinggalkan Gomora? Kami sudah mapan, kami sudah sukses di sini. Tidak mau. Ya sudah, karena mereka tidak mau, ya, padahal Tuhan sudah menetapkan akan dihancurkan, ya, maka akhirnya Lot, istri dan kedua anak wanitanya berangkat jalan keluar dari Sodom Gomora. Nah, Tuhan tuh ngomong, ya, lewat malaikatnya Tuhan ngomong kepada Lot, istri dan anak-anaknya, nanti kalau kamu meninggalkan Sodom, jangan menoleh ke belakang, terus lari, pandanganmu harus ke depan, fokus ke depan, ke arah yang sudah aku tunjukkan, fokus ke sana sampai tiba di sana. Jangan noleh. Tapi tahukah Bapak Ibu, ternyata di tengah mereka lari, ya, sambil memandang atau punya arah pandang ke tempat di mana mereka akan diselamatkan, ya, arah pandang yang benar. Tiba-tiba hati dari istrinya Lot ini, ya, pikiran dari istrinya Lot ini ingat, aduh, Sodom, rumahku, ya, hartaku, kesuksesanku, kenikmatan hidupku yang di sana, waduh. Nah, waktu ingat gitu, tanpa disadari dia noleh. Begitu noleh, Alkitab mencatat istrinya Lot menjadi yang garam, alias mati, alias binasa. Mengapa istrinya Lot ini binasa, jadi tiang garam? Karena tidak memfokuskan pandangannya ke satu arah yang benar. Awalnya dia sudah lihat ke arah yang benar, tapi ketika hatinya, ini ya, hatinya bercabang, hatinya mendua hati, percaya perkataan Tuhan, tapi juga ingat kenikmatan di Sodom, noleh, mati, binasa. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu, mengapa seorang umat Tuhan bisa memiliki cara pandang yang salah. Karena yang pertama, mendua hati, bercabang hati, pandangannya tidak fokus, tapi mendua, seperti kayak istri Lot. Ya, percaya kepada perintah Tuhan, tapi juga hanya menoleh kepada Sodom, binasa. Nah, sekarang sebab yang kedua, kita kembali dalam Matius pasal 6 tadi, ya, ayat yang ke-22 tadi. Dikatakan mata adalah pelita tubuh.
jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, dalam terjemahan yang lain dikatakan, jika matamu tidak terhalang, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, kalau yang pertama tadi terjemahan lain berkata, jika matamu fokus kepada suatu hal, teranglah seluruh tubuhmu. Terjemahan yang lain berkata, jika mata tidak terhalang, teranglah seluruh kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, seringkali kekhawatiran, kekecewaan, kedengkian, kebencian membuat arah pandang seseorang itu terhalang. Sekali lagi, kekhawatiran, kekecewaan, kedengkian, kebencian itu membuat pandangan seseorang menjadi terhalang. Contoh dalam Alkitab ditulis dalam Lukas pasal 24. Mari kita lihat semuanya. Lukas pasal 24. Di ayat yang ke-16. Ini contoh orang yang terhalang pandangannya ya. Lukas 24 ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saya ulang, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ini cerita tentang dua orang murid. Ya, peristiwa sesudah Tuhan Yesus mati, ya, disalibkan lalu mati lalu dikuburkan. Nah, dua orang murid ini tadinya adalah pengikut Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka dengar kabar Tuhan Yesus mati, dikuburkan, kecewa mereka. Mengapa? Karena kalau Bapak Ibu baca di Kisah itu, para murid Tuhan Yesus itu banyak yang berharap supaya Tuhan Yesus itu bisa jadi raja. Raja secara fisik, ya, kerajaan secara fisik. Bisa jadi raja atas Israel dan membebaskan Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Karena waktu itu Israel sedang ditekan, ditindas, dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, mereka menderita. Saat Tuhan Yesus datang, waktu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi, Tuhan buat banyak tanda-tanda ajaib. Tuhan banyak buat mujizat. Termasuk orang yang mati sampai bangkit. So. Wah, mereka semua kagum. Mereka semua sangat berharap ini Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang bisa membuat tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran. Dia jadi pemimpin, supaya memimpin kami melawan Romawi dan kami bisa bebas dari penjajahan, dari perbudakan bangsa Romawi. Itu harapan mereka. Namun ternyata yang mereka banggakan, yang mereka jagokan, yang mereka andalkan untuk jadi raja, mati. Ya, kecewa mereka. Aduh, hilanglah harapan mereka untuk bisa bebas dari bangsa Romawi. Karena calon pemimpin yang hebat mati. Ketika mereka dengar kabar Tuhan Yesus mati, mereka kecewa. Dua orang murid ini karena kecewa pulang ke kampung halaman. Ada yang lain lagi kecewa lalu kembali kepada pekerjaannya yang lama. Ya, intinya mereka semua banyak yang kecewa. Nah, dua murid yang pulang ke kampung halaman yaitu Emmaus, mereka jalan. So. Di tengah perjalanan Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu menghampiri mereka, ngomong-ngomong sama mereka. Tapi Alkitab mencatat ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka, dua orang murid ini, tidak bisa tahu bahwa yang sedang ngomong itu adalah Tuhan Yesus. Apakah yang menghalangi mata mereka? Kekecewaan. Kecewa membuat mereka, pandangan mereka tidak bisa melihat dengan baik. Tuhan Yesus ada di samping mereka, ngobrol dengan mereka. Tidak tahu. Sampai di rumah mereka, tidak tahu. Tahunya baru ketika Tuhan berdoa memecahkan roti, baru tahu, loh ini Tuhan Yesus. Mata yang terhalang, ya, membiarkan sesuatu menghalangi pandangan kita, itu akan membuat kita, ya, itu
memiliki cara pandang yang salah, menuju ke arah yang salah, sampai pada tujuan yang salah. Seperti yang dilakukan oleh dua murid ini. Kekecewaan membuat dia tidak mengenal Tuhan Yesus, terhalang pandangannya. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan sesuatu menghalangi pandangan mata kita. Pemazmur berdoa dalam Mazmur pasal 119, kita lihat sebentar ya. Mazmur pasal 119 di ayat yang ke-18. Mazmur pasal 119 ayat 18. Ini kalimat doanya sungguh indah. Pemazmur berkata, singkapkanlah mataku. Terjemahan yang lain berkata, bukalah. Gitu ya. Singkapkanlah mataku. Maksudnya kalau ada penghalang atau sesuatu yang menutup mata itu disingkirkan, sehingga mata itu bisa tersingkap, bisa terbuka. Supaya apa? Supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat. Belain juga jadi doa dan kerinduan bagi saudara saya. Ya, jangan biarkan sesuatu menghalangi pandangan mata kita. Entah itu kekhawatiran, entah itu kekecewaan, entah itu kedengkian atau kebencian. Hal-hal seperti itu bisa menghalangi pandangan mata kita dan membuat akhirnya kita punya pandangan, cara pandang yang salah. Tidak bisa mencapai tujuan yang benar, tidak bisa. Mengapa? Karena pandangannya salah, terhalang oleh sesuatu. Ya. Nah, Elisa bersama dengan bujangnya punya satu pengalaman. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Raja-Raja pasal 6, tapi nanti baca di rumah ya. 2 Raja-Raja pasal 6 dicatat satu ketika Elisa dan bujangnya yang sedang ada di rumah, ya. Waktu pagi hari mereka bangun, bujangnya Elisa ini kaget. Bujangnya Elisa bernama Gehasi, kaget. Mereka bangun lalu mereka lihat sekitar rumah mereka. Ternyata rumah mereka itu sudah dikepung oleh pasukan musuh. Banyak jumlahnya. Nah, waktu bujangnya Elisa, si Gehasi lihat seperti itu, ketakutan. Wah Tuhan, bagaimana ini nasib kita? Musuh mengepung. Banyak, bukan 1-2 orang, banyak. Tapi apa kata Elisa? Mari kita lihat sebentar ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Sekali lagi, bukalah kiranya matanya. Maksudnya matanya Gehasi ya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia, Gehasi, melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi sebelum ini terjadi, sebelum Elisa berdoa seperti ini, Gehasi cuma lihat pasukan musuh yang banyak, ketakutan. Tapi ketika Elisa berdoa, Tuhan buka ini matanya, yang pandangan mata yang terhalang, buka Tuhan. Singkapkan mata Gehasi supaya dia bisa tahu apa yang sebenarnya ada di sekitar kita. Dan ketika dibuka, wah, ternyata ada kuda kereta berapi ya, malaikat Tuhan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada musuh yang mengepung mereka. Gehasi yang tadinya takut berubah, karena sekarang pandangannya sudah melihat, tidak lagi terhalang. Nah, Bapak Saudara, jangan biarkan ada sesuatu yang menghalangi pandangan kita, sehingga kita nggak bisa memiliki mata yang baik. Ya, kita dikaburkan oleh kekhawatiran, kekecewaan, keputusasaan, kedengkian, kebencian, dan sebagainya. Ketika kekhawatiran menguasai seseorang, ya, Tuhan itu berkata dalam Matius pasal 6, itu yang pasal berikutnya, kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ke-26, Matius 6 ayat 26. Ini bicara tentang kekhawatiran ya. Ketika ada khawatir,
Tuhan ngomong begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ketika kekhawatiran mulai menguasai umat Tuhan, Tuhan bilang, pandang, lihat, matanya suruh lihat, suruh. Itu burung-burung dipelihara Tuhan. Padahal kita ini manusia, ciptaan yang jauh lebih tinggi, lebih mulia daripada burung-burung. Kalau burung-burung saja dipelihara, kata Tuhan, bukankah kita pasti juga akan dipelihara Tuhan? Yang setuju katakan? Suruh melihat. Ya, jadi apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita melihat hal yang benar, punya mata yang baik, bisa fokus, tidak terhalang oleh hal yang tidak benar, maka hidup kita terang, berjalan ke arah yang benar, dan akan mencapai tujuan yang benar pula. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak punya mata yang baik, nggak bisa fokus, terhalang oleh sesuatu, jalannya ke arah yang salah, akhirnya mencapai tujuan yang salah pula. Tidak seperti yang ditetapkan oleh Tuhan. Sudah ingat kisahnya Abraham? Abraham pernah satu ketika dia melihat fisiknya, aduh, aku tambah tua, Sarah juga tambah tua. Katanya Tuhan bilang akan punya keturunan, ya. Tapi kok sampai usia segini belum punya keturunan? Yuk lihat sebentar sebagai ayat-ayat yang hampir terakhir. Kejadian pasal 15 di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat 5 mulai. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Nah ini ya, makanya Abraham suruh lihat ke langit, punya pandangan yang benar, fokus, tidak terhalang oleh apapun. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekali lagi Tuhan bilang kepada Abram, coba lihat, suruh punya mata yang baik, mata yang benar, pandangan yang fokus, tidak terhalang oleh sesuatu yang tidak benar. Supaya apa? Kita bisa sungguh percaya. Dan kalau kita percaya, dikatakan Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Amin. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama lewat firman kebenaran pada malam ini kita boleh memiliki mata yang baik. Mata yang baik itu yang pertama, fokus kepada satu hal. Yang kedua, terbebas dari semua hal yang bisa menghalangi pandangan. Terbebas. Ya, sehingga akhirnya kita bisa melangkah ke arah yang benar, berlari ke arah yang benar, bahkan mencapai tujuan yang benar yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Ayat penutup terakhir, setelah yang silakan maju ke depan. Ibrani 12 ayat yang kedua bagian A. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua bagian A. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama saya kita baca ya dengan suara yang keras. Nanti kalimat penutupnya itu sampai dengan kata kesempurnaan. Setelah kata kesempurnaan sama-sama kita bilang amin. Ya. Ibrani 12 ayat yang kedua bagian A, bagian awal sampai dengan kata kesempurnaan, lalu sama-sama kita bilang amin. Oke, semua sudah dapat ya? 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada yang setuju berkata amin. Marilah
lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Fokus sama Tuhan Yesus, sudah jangan sama yang lain. Yang lain bisa membuat kita goyah, membuat kita lemah. Seperti Yosua kali fokus kepada Tuhan Allah yang hidup. Meskipun musuhnya kuat, tapi mereka fokus kepada Tuhan. Mereka berkata kita pasti bisa merebut. Karena Allah yang menyertai kita itu hebat dan luar biasa. Tapi 10 orang gak fokus kepada Tuhan Allah mereka. Musuh masalahnya besar, gak bisa. Mari fokus kepada Tuhan yang akan memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Silakan pandang ibadah. Kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian kita katakan, Kaulah segalanya di dalam hidup. Mari kita menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup kita, sehingga kita boleh fokus kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Dengan sungguh katakan, Kau layak kupandang selama hidup. Kami akan terus mengasihimu, memuliakanmu, Mari coba Tuhan katakan, Kau Bapa yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Mari pulihkan dan baharui hati kami. Supaya kami boleh melihat, kami boleh mempunyai pandangan yang benar. Terima kasih Tuhan. Ya. Mari coba Tuhan katakan, semua segalanya.
selalu pasti akan Kau tepati ya Tuhan. Sehingga iman percaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tidak goyah, kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena Engkau yang pelihara hidup kami, Engkau yang menolong hidup kami, Engkau yang akan beracara dalam hidup kami. Karena biarlah kami memiliki mata yang baik, yang bisa tertuju fokus kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak terhalang oleh sesuatu apapun. Kami mau jadikan Engkau sebagai segala-galanya dalam hidup kami Tuhan, dan senantiasa mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan Yesus yang akan memimpin kami di dalam iman dan membawa iman kami kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ingatkan terus akan firman kebenaran yang sudah kami terima bersama pada malam ini ya Tuhan, supaya iman kami tetap teguh di dalam Engkau, dan kami punya mata yang baik, mata yang fokus, mata yang terbebas dari semua halangan-halangan, sehingga kami boleh memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama dengan bangkit berdiri, kita akan sekali lagi katakan, Kaulah segala
percaya malam ini semua kami yang hadir diberkati, iman rohani kami diteguhkan, kami boleh memiliki pandangan arah pandang yang benar seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga kami boleh menggapai dan meraih setiap janji-janji Tuhan seperti yang dialami oleh Yosua dan Kaleb. Itu juga akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan GBI Rahel. Oh Tuhan, berkatilah mereka di dalam iman rohani, di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati, pimpin tuntun langkah hidup mereka, hingga apa yang mereka kerjakan itu tetap ada di jalan Tuhan, tetap menuju ke arah yang benar, sehingga apa yang mereka buat, mereka kerjakan jadi berhasil. Tuhan dipermuliakan, janji Tuhan digenapi. Bahkan biarlah perlindungan Tuhan memproteksi setiap umat-umat Tuhan, dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, kecelakaan, sakit, penyakit. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan yang sempurna nyata atas. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami. Jika ada di antara mereka yang sakit, Engkau jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh, dan mereka tetap punya keyakinan Allah akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya, menyatakan pertolongannya tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan oleh setiap umat-umat Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tuhan berkati mereka sekalian. Tuhan berkati pula setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami akan kembali ke keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Terus minta kita sekalian, mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Minggu depan ibadah kita disertai perjamuan kudus.